Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Resiko Keamanan Cloud dan Mitigasi. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Cindy Amelia, yang kedua ada Abid Ari, ketiga ada Muhammad Iksan, dan yang keempat ada Ahmad Jayadi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya. Pada slide kali ini mengenai konsep cloud computing. Cloud computing adalah suatu model layanan komputasi yang memungkinkan penyimpanan data, pengolahan informasi, dan penyediaan sumber daya komputasi dilakukan pada server jarak jauh yang terhubung melalui jaringan internet. Dalam konsep ini, pengguna tidak perlu lagi menyediakan perangkat keras secara fisik atau infrastruktur lokal yang besar untuk menjalankan aplikasi atau menyimpan data. Cloud sendiri memberikan kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas layanan sesuai kebutuhan secara fleksibel, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, cloud menawarkan kemudahan dalam pemeliharaan sistem, karena pembaruan perangkat lunak, pengelolaan server, serta keamanan dasar ditangani oleh penyedia layanan cloud. Contoh layanan cloud yang banyak digunakan untuk pengelolaan database di antara lain adalah AWS RDS, Google Cloud SQL, dan juga Azure SQL Database, yang memungkinkan pengelolaan database berskala besar tanpa harus mengelola server fisik secara langsung. Selanjutnya, risiko keamanan cloud. Meskipun cloud computing menawarkan banyak kemudahan, terdapat beberapa risiko keamanan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Risiko utama adalah data breach, yaitu kebocoran atau pencurian data sensitif oleh pihak yang tidak berwenang ataupun bertanggung jawab. Risiko berikutnya adalah misconfiguration, yaitu kesalahan dalam pengaturan sistem keamanan pada layanan cloud, seperti membiarkan penyimpanan data dapat diakses publik tanpa perlindungan. Selain itu, terdapat ancaman serangan DDoS yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses. Terdapat pula risiko malware dan juga ransomware, di mana data dapat dirusak atau dikunci hingga tebusan dibayar. Tidak kalah penting juga terdapat insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari pihak internal perusahaan yang menyalahgunakan hak akses yang dimilikinya. Semua risiko ini dapat berdampak pada kerahasiaan data, kerusakan reputasi, hingga terhentinya operasional perusahaan. Adapun strategi mitigasi keamanan risikonya. Untuk menekan risiko keamanan sebelumnya, diperlukan strategi mitigasi yang terencana. Salah satu langkah utama adalah penerapan enkripsi data, baik saat data sedang disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Sehingga, meskipun data bocor, isinya tetap tidak dapat dipahami oleh pihak luar. Selanjutnya, penerapan Identity dan Access Management atau IAM dengan dukungan multifaktor authentication diperlukan untuk memastikan bahwa akses sistem hanya diberikan kepada pihak berwenang. Organisasi juga perlu melakukan audit dan monitoring secara berkala guna mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, konfigurasi keamanan jaringan seperti penetapan virtual private cloud, firewall, web application firewall, dan pembatasan akses IP sangat penting untuk mencegah serangan dari luar. Dengan beberapa penerapan strategi mitigasi tersebut yang dilakukan secara konsisten, keamanan sistem cloud dapat terjaga lebih optimal, insya Allah. Ya, adapun contoh penerapan nyata pada sistem database cloud. Sebagai contoh penerapan nyata, pada layanan Amazon Web Service, administrator dapat mengatur hak akses pengguna melalui IAM, sehingga setiap pengguna hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan peran yang diberikan, seperti hanya membaca data atau melakukan modifikasi. AWS juga menyediakan encryption at rest dan encryption in transit yang menjaga keamanan data baik saat disimpan ataupun saat dikirim. Sementara itu, pada Google Cloud SQL terdapat fitur Private IP Connection yang memungkinkan akses database dilakukan melalui jaringan private sehingga tidak terpapar internet publik dan lebih terlindungi dari serangan eksternal. Selain itu, Google Cloud SQL menyediakan backup otomatis dan sistem pemantauan aktivitas untuk menjaga ketersediaan data sekaligus mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Contoh-contoh berikut menunjukkan bahwa keamanan cloud dapat dicapai melalui pengaturan hak akses, enkripsi, dan juga konfigurasi jaringan
yang tepat. Oke, selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus yang kami ambil itu serangan ransomware pada layanan cloud Cognizant tahun 2020. Penyebabnya itu ada 5. Yang pertama, keamanan endpoint yang lemah. Endpoint seperti komputer, karyawan, server, atau perangkat jaringan tidak dilindungi dengan baik. Akibatnya, peretas bisa masuk melalui perangkat yang rentan, misalnya dengan memanfaatkan antivirus yang tidak diperbarui atau sistem operasi yang belum dipatch. Yang kedua, autentikasi dan kontrol akses yang tidak optimal. Sistem keamanan Cognizant saat itu belum menggunakan autentikasi berlapis. Pengguna hanya memerlukan satu lapisan login untuk mengakses data penting. Hal ini membuat hacker lebih mudah mencuri kredensial dan masuk ke sistem utama. Ketiga, kurangnya segmentasi jaringan dan isolasi data. Dalam jaringan perusahaan, tidak ada pembagian atau isolasi antar bagian sistem. Jadi, ketika ransomware berhasil masuk, malware bisa menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan tanpa hambatan. Yang keempat, kurangnya monitoring dan deteksi dini. Sistem pengawasan ancaman belum maksimal, karena itu aktivitas mencurigakan tidak langsung terdeteksi. Semakin lama ransomware tidak terdeteksi, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Yang kelima, faktor manusia atau human error. Serangan seringkali berawal dari kesalahan manusia, seperti membuka email phishing atau mengklik tautan berbahaya. Hal ini menjadi pintu masuk utama bagi ransomware untuk menyerang sistem. Kemudian langkah mitigasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada pemulihan sistem dan data cadangan atau disaster recovery and backup. Langkah pertama yang dilakukan Cognizant adalah memulihkan sistem dan menggunakan data cadangan agar operasional kembali berjalan. Ini juga memastikan data penting tidak hilang secara permanen. Yang kedua, peningkatan sistem deteksi ancaman atau threat detection and monitoring. Perusahaan memperkuat sistem keamanan dengan menambah alat pemantauan dan deteksi dini untuk mengenali aktivitas mencurigakan sebelum menjadi ancaman besar. Yang ketiga itu penerapan autentikasi berlapis atau multifaktor authentication. Cognizant menerapkan sistem login dengan 2 atau lebih lapisan verifikasi, misalnya kombinasi kata sandi dan kode OTP, agar akses tidak mudah disusupi pihak tak berwenang. Yang keempat, segmentasi jaringan dan kontrol akses ketat. Jaringan internal dipisahkan menjadi beberapa bagian, agar jika satu sistem terkena serangan, malware tidak bisa menyebar ke seluruh infrastruktur. Yang kelima, pembaruan sistem dan patch keamanan rutin. Pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak dilakukan secara berkala untuk menutup celah keamanan yang bisa dieksploitasi hacker. Yang keenam itu pelatihan keamanan dan simulasi phishing. Karyawan diberikan pelatihan tentang cara mengenali email phishing dan ancaman siber lainnya agar tidak mudah tertipu oleh serangan sosial. Yang ketujuh itu peningkatan kebijakan keamanan cloud. Cognizant memperbarui kebijakan keamanan pada layanan cloud mereka, termasuk pengelolaan data, enkripsi, dan prosedur tanggap darurat jika terjadi serangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko keamanan cloud. Yang pertama ada akses tidak sah. Ini terjadi ketika pihak yang tidak berwenang dapat mengakses sistem atau data akibat autentikasi yang lemah. Yang kedua ada kebocoran data. Data sensitif dapat bocor akibat serangan konfigurasi yang salah atau penyimpanan tidak terenkripsi. Yang ketiga ada kesalahan konfigurasi. Konfigurasi layanan cloud yang tidak tepat dapat membuka celah keamanan. Yang keempat ada serangan denial of service atau DOS. Ini serangan yang membanjiri server dengan permintaan berlebihan sehingga layanan tidak dapat diakses. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada kelemahan API
API yang tidak aman dapat menjadi celah masuk bagi penyerang. Selanjutnya ada dampak risiko keamanan cloud. Yang pertama ada kehilangan kebocoran data sensitif. Ini informasi pelanggan, keuangan, atau rahasia perusahaan dapat tersebar ke pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada kerugian finansial. Ini biaya pemulihan sistem, denda hukum, serta kehilangan kepercayaan pelanggan dapat merugikan organisasi secara ekonomi. Yang ketiga ada gangguan operasional. Serangan ransomware atau akses ilegal dapat menyebabkan downtime sistem yang menghambat aktivitas bisnis. Yang keempat ada kerusakan reputasi perusahaan. Ini pelanggaran keamanan dapat menurunkan kepercayaan publik dan citra profesional perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada masalah hukum dan kepatuhan. Pelanggaran terhadap regulasi seperti GDPR, ISO 27001 atau peraturan lokal mengenai perlindungan data pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lalu ada langkah-langkah mitigasi risiko. 1. Penerapan autentikasi dan kontrol akses yang kuat. 2. Enskripsi data menyeluruh. 3. Audit dan monitoring keamanan secara berkala. 4. Konfigurasi keamanan yang tepat. 5. Pelatihan dan kesadaran keamanan atau security awareness training. 7. Penerapan kebijakan backup dan disaster recovery. Dan terakhir, memilih penyedia layanan cloud yang terpercaya. Ya, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan keamanan cloud yang paling penting. Yang pertama ada gunakan autentikasi multifaktor atau MFA untuk semua akun pengguna dan admin. 2. Terapkan manajemen identitas dan akses berbasis peran dan prinsip least privilege. 3. Lakukan enskripsi data end-to-end baik saat penyimpanan maupun saat pengiriman. 4. Lakukan backup data secara rutin dan simpan di lokasi yang aman. 5. Gunakan firewall dan sistem deteksi ancaman IDS atau IPS untuk melindungi jaringan cloud. Nomor 6. Audit dan pantau aktivitas pengguna serta konfigurasi sistem secara berkala. 7. Gunakan layanan perlindungan DDoS untuk menjaga ketersediaan sistem. 8. Terapkan keamanan API dengan autentikasi, enskripsi, dan pembatasan akses. 9. Lakukan pelatihan keamanan dan kesadaran cyber bagi seluruh pengguna dan staf. 10. Pilih penyedia layanan cloud yang memenuhi standar keamanan internasional. Pada refleksi saya sendiri, dalam pengerjaan tugas ini, saya berkontribusi dalam mengumpulkan sumber referensi terkait konsep cloud computing, jenis-jenis risiko keamanan yang dapat muncul, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan pada sistem berbasis cloud. Saya juga terlibat dalam penyusunan penjelasan materi dan pembuatan struktur laporan agar pembahasan dapat tersusun lebih jelas dan mudah dipahami. Melalui proses ini, saya mempelajari bahwa meskipun cloud computing memberikan banyak keuntungan seperti fleksibilitas, skalabilitas, serta efisiensi biaya, keamanan tetap menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Saya menyadari bahwa langkah mitigasi seperti enkripsi data, pengelolaan hak akses pengguna, serta audit dan monitoring berskala sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data dalam sistem cloud. Pembelajaran ini menambah pemahaman saya mengenai pentingnya perencanaan keamanan yang matang dan berkelanjutan dalam setiap penerapan teknologi cloud di dunia nyata. Saya berkontribusi dalam mencari serta menganalisis sumber studi kasus yang berjudul Serangan Ransomware pada Layanan Cloud Cognizant pada tahun 2020 yang berkaitan dengan keamanan dan data layanan cloud. Melalui proses tersebut, saya memahami pentingnya penerapan sistem keamanan berlapis, deteksi ancaman dini, serta kesadaran pengguna terhadap serangan siber seperti ransomware. Dari tugas ini, saya belajar bahwa keamanan data tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada perilaku dan kewaspadaan manusia dalam menjaga sistem agar tetap aman dari ancaman digital. Dalam proses penyusunan materi mengenai risiko keamanan cloud, saya berkontribusi dalam mencari, mengidentifikasi, serta merangkum poin-poin utama yang berkaitan dengan penyebab dan dampak keamanan pada layanan cloud. Saya
mempelajari berbagai sumber untuk memahami bagaimana akses tidak sah, kesalahan konfigurasi, serta kurangnya enkripsi hingga ketergantungan pada vendor dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan data di lingkungan cloud. Selain itu, saya juga menyusun struktur penyampaian materi agar mudah dipahami, termasuk dalam menyederhanakan bahasa teknis menjadi lebih jelas saat dipresentasikan. Dari tugas ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa keamanan cloud tidak hanya bergantung pada teknologi penyedia layanan, tetapi juga pada kesadaran dan pengelolaan yang tepat oleh penggunaannya. Saya menyadari pentingnya penerapan kebijakan keamanan enkripsi data serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah kebocoran informasi. Tugas ini memberikan wawasan mendalam mengenai betapa vitalnya keamanan sistem informasi dalam mendukung operasional digital yang aman dan berkelanjutan. Ya, dari proyek ini saya berkontribusi dalam pencarian materi langkah-langkah mitigasi risiko dan rekomendasi perbaikan keamanan cloud yang paling penting. Dari proyek ini saya belajar bahwa penerapan autentikasi, kontrol akses, enskripsi, dan praktik keamanan cloud lainnya. Saya belajar bahwa keamanan data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pengguna dan penyedia layanan. Saya memahami pentingnya penerapan autentikasi multifaktor, enskripsi end-to-end, serta manajemen akses yang sesuai dengan peran untuk mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, audit rutin backup data dan pelatihan kesadaran keamanan juga sangat penting agar sistem tetap aman dan tangguh menghadapi ancaman cyber. Materi ini membuat saya lebih sadar bahwa keamanan harus direncanakan secara menyeluruh, mulai dari konfigurasi, teknis, hingga perilaku pengguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang membahas terkait risiko keamanan cloud serta mitigasinya. Kurang dan lebih dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.